Baik, salam jumpa kembali sahabat PMKRI TV. Untuk konten kali ini kita akan berdiskusi memperingati Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara perspektif pemuda bersama pemuda Papua yang hari ini hadir bersama saya di sini. Kita akan bercerita tentang banyak hal soal semangat Sumpah Pemuda ketika itu, tentang apa yang mendasari sehingga pemuda melakukan kongres dan mendeklarasikan Sumpah Pemuda sebagai semangat awal perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia. Baik, selamat siang Om Sakarias. Selamat siang. Bung Sakarias ini pemuda Papua, juga aktivis yang selama ini banyak melakukan mengadvokasi masalah-masalah sosial, merepresentasikan pemuda Papua. Saat ini Bung Sakarias juga tergabung dalam pengurus pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Baik Bung Sakarias, sehat ya? Sehat. Baik, terima kasih ya sudah hadir bersama di sini. Kita akan bercerita sedikit mengenai Hari Sumpah Pemuda, Bung Sakarias. Nah, di sini tentunya mungkin Bung Sakarias bisa menceritakan soal bagaimana pandangan Bung Sakarias soal Hari Sumpah Pemuda pada 93 tahun yang lalu itu. Semangatnya seperti apa yang menurut perspektif Bung melihat Hari Sumpah Pemuda itu? Silakan. Iya, jadi Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 Ya. tahun, saya berpikir bahwa memang ini salah satu untuk menjatuhkan bagaimana untuk nasionalisme anak muda dari Sabang sampai Merauke, dan salah satu kita di Papua. Tetapi hari ini kita pemuda Papua masih tanda tanya. Dan pada saat kongres itu, orang Papua siapa yang perwakilan masih bergabung dalam itu. Tetapi luar biasa. Dan pada saat itu, pada pejuang-pejuang bisa melakukan kongres itu, dan kami bisa mempersatukan perbedaan ras, suku, bahasa, tapi kita bisa menyatukan sampai detik ini di negara Republik Indonesia. Ya, kita mengikrarkan jadi satu bangsa Indonesia. Ya. Nah, baik Bung Sakarias, soal Ikrar Pemuda ini kan yang menjadi dasar pergerakan penyatuan semua elemen kekuatan melawan kolonialisme Belanda ketika itu, penjajahan lah, sehingga mengantarkan perjuangan sampai pada kemerdekaan Indonesia. Nah, dari catatan momentum penting perjalanan bangsa ini, negara ini, itu memang pemuda selalu hadir di situ. Nah, kita lihat seperti ketika akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pun, ketika golongan tua masih berpikir, berunding, masih dilema untuk mau segera memproklamasikan, bahkan mereka masih menunda, pemuda menculik Hatta dan Soekarno ke Rengas Dengklok untuk mendesak memproklamasikan kemerdekaan. Artinya kita kembali dari tadi semangat Sumpah Pemuda. Pemuda ini kan berpikirnya selalu progresif lah, jauh ke depan. Nah, sehingga setelah itu perjalanan bangsa Indonesia dalam kacamata Bung Sakarias, beberapa momentum penting ini menurut Bung Sakarias semangat apa yang mau kita ambil dari situ? Misalnya kita lihat pergerakan mahasiswa ketika itu di tahun 66 ketika mendesak untuk menurunkan Soekarno karena peristiwa 65 dengan tuntutan teritorialnya. Kemudian bergerak lagi tahun 74 kan, itu ada aksi mahasiswa yang menentang investasi asing. Ketika itu ada kaisar dari Jepang yang datang
dan pemuda demo menolak. Nah, saat itu juga banyak korban juga dalam catatannya. Nah, dan saat itu kan sudah Orde Baru yang berkuasa di zaman Presiden Soeharto. Puncaknya reformasi 98. Nah, kita mencoba melihat setelah reformasi itulah banyak amandemen, kemudian regulasi-regulasi yang diperbarui, termasuk undang-undang otonomi daerah kan. Nah, kira-kira dari situlah negara ini hadir untuk membangun semua daerah yang ada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Papua. Nah, sebagai pemuda Papua, Bung Sakarias mungkin bisa gambarkan pandangan Bung Sakarias soal bagaimana perhatian pemuda terhadap Papua untuk hari ini, konteks Papua. Karena kan Bung Sakarias di sana alami langsung kan. Silakan. Ya, mungkin yang hari ini kita pemuda untuk melihat kondisi kita di Papua. Ya. Memang yang masalah di Papua itu tugasnya kita semua. Ya, ya. Bukan tugas kita semua. Tugas kita semua. Ya, ya. Kita bukan masalah di Papua itu bukan tugasnya untuk teman-teman di Papua, bukan juga. Harus kita tugas kita semua. Ya. Karena selama Papua sudah masuk dalam di bagian NKRI. Ya. Dan masalah tahun 1998 sampai saat ini, dan Otsus sudah kasih tahun 2001 sampai 2020, kan masalah-masalah yang orang Papua sekarang kita ini kan untuk masalah pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM. Masalah pelanggaran HAM ini kan sampai saat ini belum pernah diselesaikan. Itu pun Jokowi pernah pada saat aksi kampanye politik di Nabire, saya jadi presiden, saya akan selesaikan pelanggaran HAM. Tapi mungkin sebelum lanjut, mungkin beberapa kasus pelanggaran HAM, contoh kasusnya yang Bung Sakarias tahu apa saja? Contoh kasus yang di 6 Oktober Wamena berdarah. Tahun berapa itu? Tahun 2000. Oh ya, 2000. Di Nabire tahun 2006. Itu kasusnya apa, 6 Oktober? Itu kasus yang pelanggaran HAM yang pada saat itu yang terjadi di sana, itu kerusuhan untuk aksi dalam rangka apa? Dalam rangka untuk penentuan nasib sendiri. Oh iya, iya. Gitu. Jadi aksinya minta referendum ketika itu, tahun 2000 itu ya. Iya. Iya. Akhirnya pada saat itu dengan kekuatan militer dan di sana sudah di Papua, dari situ banyak yang korban, entah itu non Papua maupun Papua. Jadi kasus-kasus itu belum diselesaikan sampai detik ini pun. Dan baru-baru beberapa minggu yang lalu anak umur 2 tahun ditembak mati dan 6 tahun masih diproses. Ya, beberapa waktu lalu ya, satu korban anak 2 tahun ya. Jadi itu kan terjadi karena kontak senjata. Nah, sehingga itu mungkin dari satu sisinya soal pelanggaran HAM ya, Om Saka, yang pastinya dari perhatian pemuda Papua juga kan itu. Nah, mungkin ada dari aspek lain yang mungkin dari pemuda Papua melihat bahwa butuh perhatian atau maksimalkan perhatian pemerintah terhadap sektor-sektor lain. Ya, kalau untuk diperhatikan dari negara, memang kalau masalah Papua itu banyak, entah itu pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Itu karena dalam angka kemiskinan seluruh Indonesia itu di Papua urutan nomor 1. Padahal Otsus sudah ada di sana, sumber daya alam berlimpah di sana. Iya. Tapi orang Papua sendiri, kita di orang Papua sendiri, kita sudah angka kemiskinan nomor 1. Jadi kesehatan juga di pedalaman, jarak dari kota ke kampung sulit untuk jangkau. Akhirnya kesehatan di kampung juga begitu.
Iya, iya. Di pendidikan juga begitu. Jadi hari ini kalau kita bilang keadilan terhadap kita orang Papua, memang hari ini memang kita diakui karena Jokowi dia selalu ke Papua. Iya, iya. Tapi ke Papua itu apa yang dia buat di Papua seperti itu? Tapi minimal kan Jokowi lah yang rajin ke Papua lah ya. Ya, rajin ke Dari presiden-presiden sebelumnya itu. Iya. Dia rajin ke Papua. Nah. Itu kita akui. Iya, iya. Tapi yang masalah keadilan di sana itu belum pernah dia angkat. Iya. Jadi bukan kita orang Papua kita tidak angkat, kita senang kalau Jokowi dia buat jalan trans apa. Trans Papua. Karena trans Papua. Karena itu bukan orang Papua yang jalan. Oh. Karena transportasi jalan darat lebih mahal daripada udara. Iya, iya. Jadi tidak mungkin orang Papua memilih yang transportasi yang lebih murah. Lebih mahal itu seperti apa? Maksudnya jalan darat? Kalau yang darat macam dari Wamena ke Jayapura. Wamena ke Jayapura. Jayapura. Sekitar berapa kilo itu? Itu satu hari satu malam Perjalanan. Tapi 2 juta. Sedangkan 2 juta? 2 juta. Sedangkan dari Jayapura pakai pesawat ke Wamena 800. Berarti lebih memilih pesawat. Iya, iya, iya. Lebih memilih pesawat. Tapi kan mungkin saya coba melihat ya, konsep Jokowi Sekolah Trans Papua ini kan mau menghubungkan kabupaten dan provinsi di Papua ini kan. Iya. Mungkin seperti itu, sehingga tetapi juga catatannya mungkin harus juga diimbangi dengan akses ke desa-desa atau kabupaten yang dilalui oleh Jalan Trans Papua ini, sehingga masyarakat mudah juga menuju ke sana. Menuju ke sana, Iya. Baik, itu soal infrastrukturnya ya. Mungkin yang berikut soal mungkin ada lagi kesehatan atau kesehatan. Memang di sisi lain juga kalau kesehatan macam kita tidak usah jauh-jauh. Kalau di kampung lebih parah lagi daripada kita di kota. Kalau di kota itu banyak yang kekurangan. Iya. Obat-obatan dan juga perlengkapan dan juga suster, mantri, banyak kekurangan. Akhirnya banyak orang banyak orang yang meninggal di rumah sakit karena perlengkapannya masih kurang. Iya, iya. Masih kurang. Dan juga alat-alat perlengkapan itu memang sangat minim sekali di Papua. Iya, ya. Masih Kalau minim. lebih parah lagi di kampung. Baik. Di kampung. Kalau Om Saka sendiri kampungnya bagaimana? Kalau saya di kampung itu sama. Iya. Sama. Kalau saya ini bukan di kampung, dekat kota, tapi jalan itu juga jalan belum masuk. Iya, iya. Baru jarak yang dari kota ke itu hampir 2 jam lah. Tapi itu jalan kaki. Jalan kaki? Jalan kaki. Iya, ya. Jadi sama juga yang terjadi hal begitu, entah itu kesehatan maupun pendidikan. Dan juga beberapa contoh saya, kebetulan saya di Manokwari, dan juga salah satu sekolah dasar di kota itu ditutup SD. Itu karena apa? Karena tenaga guru perlengkapan di situ tidak perhatikan dari pemerintah. Pendidikan gurunya masih kurang. Masih kurang, dan juga dari perlengkapan itu tidak melihat dari perhatian. Mungkin catatan ya, karena memang beberapa tahun terakhir ini sudah mulai ada gerakan guru-guru dari luar Papua yang pergi untuk mengajar di sana, termasuk juga tenaga kesehatan. Betul. Karena memang masih kurang tenaga kesehatan dan pendidikan di sana. Nah, ini kan tentunya masih jadi PR bagi pemerintah, yang tentunya juga menjadi perhatian pemuda Papua kan. Nah, dari semua ketimpangan ini kan kalau kita lihat dari kacamata semangat Sumpah Pemuda tadi, artinya pemuda-pemuda ketika itu kan menentang yang namanya penjajahan, kolonialisme, ketidakadilan. Tetapi setelah merdeka hari ini, menurut Om Saka,
Apakah pembangunan ke Papua ini sudah adil atau belum di dalam kacamata Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Kalau pembangunan di Papua memang tidak keadilan terhadap kita orang Papua. Dalam arti bahwa coba kalau memang Indonesia, Papua bagian dari NKRI, berarti harus itu dana OTSUS itu diserahkan kepada masyarakat. Oh iya, betul, OTSUS ya. Supaya mereka yang kelola, mereka yang memperhatikan mereka punya anak-anak yang di sekolah begitu. Bukannya pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten yang mereka kelola itu tidak Ya, boleh. tapi kan OTSUS ini kan sudah, dana OTSUS ini kan sudah ada sejak tahun 2001 kan? Iya. Nah, ini pastinya kalau memang tidak maksimal pembangunan di sana, kita bisa berasumsi bahwa ada persoalan-persoalan lain yang mengikuti dalam implementasi penyaluran dan penyerapan anggaran ini. Anggaran, betul. Berarti menurut Om Saka ada tidak indikasi korupsi terhadap dana OTSUS di sana? Kalau korupsi pasti ada lah. Dana itu kemana begitu? Iya. Pasti ada. Entah itu pemerintah pusat Atau pemerintah daerah? Pemerintah daerah, provinsi pemerintah di provinsi pasti ada itu. Iya. Ada. Coba kalau memang ini Papua kalau bagian dari NKRI, KPK harus turun audit keuangan itu. Arahnya kemana-kemana. Iya, karena kan 10 tahun ya dana OTSUS kan. Nah, supaya melihat itu persoalan-persoalan yang tidak keadilan terhadap orang Papua untuk dana OTSUS ini di mana itu kita bisa lihat dari situ. Baik, kalau itu dari kacamata Om Saka dan teman-teman pemuda di Papua, melihat perjalanan 10 tahun OTSUS sebelumnya itu seperti apa? Indikasi yang nampak. Apa saja yang dibuat dari dana OTSUS yang nampak dari dilihat saat ini? Kalau yang dilihat dari saat ini, dana OTSUS digunakan banyak yang pemerintah di media bahwa dana OTSUS digunakan untuk kita bangun ini, bangun itu cuma infrastruktur. Infrastruktur, pembangunan fisik? Iya, fisik. Tapi untuk manusianya itu, sumber daya manusianya belum pernah dilihat. Macam pendidikan. Iya. Kenapa anak Papua untuk harus mau masuk untuk kampus harus demo untuk turunkan SPP, padahal OTSUS sudah ada. Kenapa pengangguran anak mahasiswa Papua untuk mau masuk kuliah tidak ada uang? Pasti tidak gunakan dana OTSUS itu bisa dorong anak-anak Papua untuk mereka bisa sekolah. Iya. Tapi kalau mereka melihat persoalan untuk pembangunan, berarti pembangunan itu bukan orang Papua saja jalan, tidak pejabat juga jalan. Gitu. Berarti catatannya sumber daya manusia juga ya? Nah, sumber daya manusia ini kalau tergantung dari, ya kembali lagi soal political will dari pejabat-pejabat pemerintah yang di daerah ataupun di pusat. Artinya dari dana OTSUS yang begitu besar, cobalah misalnya sekian persen dialokasikan untuk memberdayakan mahasiswa-mahasiswa Papua di sana yang berprestasi ataupun dari keluarga yang tidak mampu. Ya, mungkin untuk terakhirnya, kira-kira dari semua perjalanan ini, persoalan yang masih melingkupi Papua ini, harapan terbesar dari Om Saka untuk bagaimana Papua itu ke depan seperti apa? Harapan besar dari Om Saka sebagai pemuda Papua kan? Kalau harapan dari saya bahwa momentum yang Hari Sumpah Pemuda ini untuk pemerintah pusat segera untuk melihat persoalan di Papua itu keseriusan. Karena pada saat ini yang tadi kita sudah bicara tentang pendidikan, kesehatan dan yang lain-lain, hari ini sudah kuasai dari militer sekarang. Militer. Jadi banyak yang anak-anak yang di pedalaman daerah-daerah konflik tidak sekolah baik-baik. Tidak bisa ke sekolah. Tidak bisa ke sekolah lagi. Ya. Itu salah satu untuk ini. Jadi saya minta bahwa Papua itu perlu untuk dialog agar keamanan itu harus warga sipil bisa cepat untuk mereka bisa menjalankan aktivitas. Kalau kita tidak dialog sampai kapanpun masalah konflik di Papua tidak akan diselesaikan. Ya. Betul, berarti catatannya harus buka ruang dialog ya. Buka ruang dialog yang seluas-luasnya bagi Papua dan Indonesia kan.
entah dialog soal pemerataan pembangunan atau mungkin yang terakhir kan kemarin revisi undang-undang otsus kan. Nah ini kan sudah disahkan, tentunya catatan penting juga bagi teman-teman di Papua mengawal implementasinya agar tidak lagi terjadi seperti yang sebelum-sebelumnya, 10 tahun sebelumnya kan, sehingga ke depan kan kita bisa melihat bagaimana regulasi itu bisa berdampak terhadap pemerataan pembangunan di Papua ya. Jadi mungkin itu saja Bung Sakarias. Terima kasih untuk waktunya. Nanti mungkin kita akan berbincang lagi di lain kesempatan dalam isu-isu yang ke depan. Dan teman-teman sekalian, demikian diskusi saya bersama Bung Sakarias, pemuda Papua yang telah menyuarakan keresahan pemuda-pemuda Papua di sana sebagai catatan penting bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret yang bisa berdampak dan bermanfaat bagi keamanan masyarakat Papua, akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, karena bagaimanapun Papua adalah kita, dia sudah menyumbangkan sumber daya alamnya yang begitu besar terhadap pembangunan di Indonesia, yang tentunya catatan penting dari saya berdiskusi dengan Bung Sakarias tadi bahwa penyelesaian persoalan Papua hari ini harus dirubah, yakni membuka ruang dialog, dan pendekatannya tentunya harus pendekatan kesejahteraan, bukan lagi pendekatan militer seperti itu ya. Baik, demikian untuk konten kali ini. Ikuti terus PM Kri TV dalam dialog-dialog selanjutnya, karena sejatinya PM Kri TV adalah media edukasi anak bangsa. Terima kasih.